Imanku tetap di dalam Yesus saja, yang telah mati buatku di Golgota. Kukira
Seperti pujian ini Tuhan boleh mengingatkan setiap kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dalam segala keberadaan hidup kami. Kami bersyukur bahwa sampai hari ini kebaikan Tuhan itu sudah nyata bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk terus bersyukur di dalam segala situasi apapun yang mungkin sedang kami alami saat ini. Ajar kami bahwa kasih setia Tuhan tiada berkesudahan atas hidup kami. Terima kasih untuk sore hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji mengagungkan Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan semata. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang boleh menolong setiap kami, sehingga firman-Mu boleh memberkati setiap kami. Tolong hamba-Mu di dalam segala keterbatasan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Waktu di depan kami serahkan hanya di dalam pimpinan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Pada sore hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari kebenaran firman Tuhan sesuai dengan subtema gereja pada minggu ini. Saya mengajak kita membuka bersama-sama di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-34. Mazmur 34 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya. Mazmur 34 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Kalau sudah menemukannya, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Pada hitungan yang ketiga kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya, saya ulangi sekali lagi di dalam ayat yang ke-9 dan ke-10. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema gereja pada minggu ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
ketika kita memikirkan gitu ya, ketika kita memikirkan bagian kebenaran firman Tuhan ini tidak serta-merta gitu ya, ayat ini berdiri sendiri gitu ya. Kadang ini menjadi ayat favorit kita gitu ya, ketika menghafal ayat gitu ya. Ini salah satu bagiannya bukan gitu ya, karena barusan kita nyanyi tadi ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat sebenarnya bagian kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana latar belakang ya, saya sedikit mengambil latar belakang akan bagian kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kondisi daripada Daud gitu ya. Sebuah keadaan, sebuah situasi yang dialami oleh Daud pada waktu itu, ketika apa? Ketika Saul ini ya, Saul ini berusaha untuk membunuhnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang yang dekat dengan dia gitu ya. Tetapi kita boleh melihat bagaimana Saul ini berusaha untuk membunuhnya, dan Daud berusaha untuk apa? Untuk melarikan diri. Gak ada orang yang mau mati konyol ya gitu ya. Sudah tahu gitu ya, di depannya ada ancaman. Nah mungkin dia ya wes aku mau mati gitu ya. Nggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Dia berusaha untuk melarikan diri ya. Dia melarikan diri ke Gad pada waktu itu. Dan kita boleh melihat bagaimana ketika dia melarikan diri Bapak Ibu, diketahui oleh rajanya yang bernama Akhis gitu ya, Akhis. Dan kita boleh melihat bagaimana apa yang terjadi gitu ya. Bagaimana dia berusaha untuk melarikan diri ya. Dan dia berjumpa dengan seorang raja yang bernama Akhis. Nah, tepatlah gitu ya. Bagaimana raja ini juga sangat benci kepada Daud. Mungkin dia berharap bahwa ini bisa memberi saya pertolongan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kisah ini Bapak Ibu bisa melihat di dalam 1 Samuel gitu ya. 1 Samuel pasal yang ke-22. Dikisahkan bagaimana Daud ini berpura-pura menjadi seorang yang gila gitu ya. Dia berpura-pura menjadi seorang yang gila. Di hadapan apa? Di hadapan musuh. Supaya apa? Supaya dia tidak dibunuh gitu ya Bapak Ibu Saudara. Namun kalau kita melihat secara manusia gitu ya, secara manusia bahwa bisa saja apa yang dia lakukan ini membawa keberhasilan, bisa-bisa dia ditolong gitu ya. Dia seakan-akan Bapak Ibu dengan hikmatnya sendiri, dengan pemikirannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dia berkata bahwa saya pasti berhasil lolos gitu ya. Dan dia tahu bahwa itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang berguna gitu ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan pemikirannya. Belum tentu seperti apa yang Tuhan harapkan untuk dia lakukan. Nah, ketika kita melihat di dalam bagian pasal yang ke-34 itu, bagaimana LAI memberi sebuah judul bagi kita. Ya, memberi sebuah judul bagi kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana dikatakan dalam perlindungan Tuhan gitu ya. Daud yang berpura-pura gila ini akhirnya diusir pergi gitu ya. Dia sadar ya, Daud betul-betul menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa di situasi yang demikian, di kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan gitu ya, untuk dia bisa selamat, Daud ini benar-benar sadar bahwa apa? Bahwa pertolongan sejati itu datangnya dari Tuhan. Bukan di saat dia mengandalkan kekuatannya sendiri.
bukan di saat dia mengandalkan dirinya sendiri. Berapa banyak anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Seringkali ketika kita mengambil keputusan, kita mengandalkan apa? Pikiran kita sendiri. Kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Saya pintar kok, saya bisa, saya mampu. Belum tentu itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat bagaimana situasi yang dihadapi oleh Daud, ya, pertolongan yang dialami oleh Daud, ya, secara pribadi, dia boleh datang kepada Tuhan. Di situasi yang demikian dia boleh datang kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 dia katakan apa? Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Dia tahu bahwa hanya Tuhan yang dapat diandalkan. Manusia tidak mampu untuk diandalkan. Mungkin dia punya kekuatan gitu ya. Orang-orang yang berpihak kepada Daud di situ banyak. Apa bisa diandalkan? Bisa saja gitu ya. Tetapi Daud melihat di situasi ini bahwa hanya Tuhan yang dapat diandalkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan? Tentu di dalam perjalanan kehidupan kita ini tidak semuanya lurus-lurus saja. Ada yang dari mudanya sampai seusia gini Bapak Ibu semuanya mulus banget gitu ya. Ada? Gak ada ya. Saya aja dari kecil gitu ya ada pergumulan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Setiap kita gitu ya, perjalanan kehidupan kita ini tidak semuanya baik-baik saja. Ya, tidak semuanya mulus-mulus saja. Jalan tol aja kadang-kadang macet gitu ya. Itu sebuah realita kehidupan yang kita alami Bapak Ibu Saudara. Maka ketika kita memikirkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa dia Tuhan yang menjadi penolong satu-satunya bagi hidup kita. Pertolongan itu hanya datangnya dari Tuhan. Maka ketika kita di dalam situasi yang tidak baik-baik saja, ya, apakah kita datang kepada Tuhan atau kita berputus asa? Banyak orang ketika di dalam kondisi yang terjepit, di dalam kondisi yang seakan-akan gitu ya, tidak ada jalan keluar. Apa yang mereka lakukan? Mereka meninggalkan Tuhan. Ya. Mereka meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya pernah mendengar sebuah sharing dari seorang teman rekan pelayanan. Dan saya sampaikan waktu saya khotbah di Gateway beberapa minggu yang lalu, ya, bagaimana salah seorang dari jemaatnya, ya, masih kondisi usia produktif gitu ya Bapak Ibu,
Dan tiba-tiba dia ngecek kondisi kesehatannya. Betapa kagetnya dia kalau dia menderita sakit, ya. Dia berpikir, berat badannya turun gitu ya. Biasa, bagi kita kan ya turun 1 kilo, 2 kilo karena banyak pergumulan, kesibukan, ya itu hal yang lumrah gitu ya. Itu sesuatu hal yang biasa. Lalu dia mengecek kesehatannya Bapak Ibu, dan apa yang terjadi? Dokter itu bilang begini, Pak, kesehatannya dicek secara total gitu ya. Semua sampai bagian dalam. Dia bilang, saya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja, dia berpikir Bapak Ibu. Dan dokter ini bilang kayaknya enggak. Benar, beberapa waktu kemudian dia ke lab, ngecek semua. Dan betapa kagetnya dia, ya, melihat bahwa di bagian ususnya sudah ada kankernya. Wah, betapa kagetnya dia, keluarganya. Tetapi dokternya nggak kaget karena dia sudah bilang, pas ada sesuatu yang harus kamu periksa. Dan benar Bapak Ibu Saudara, dia menjalani kemoterapi, ya. Awalnya dia berkata, kenapa ini harus terjadi? Ya, saya masih sehat, usia saya masih produktif, saya harus bekerja, saya harus memenuhi kebutuhan anak-anak saya, biaya pendidikan anak saya membiayai orang tua, semuanya bercampur jadi satu. Coba ya kalau kita aja loh Bapak Ibu ngecek, tiba-tiba dia omongin, loh gula darahnya naik, wah tensinya naik, wah kaget kan ya? Ini sudah kanker usus. Dan untung ketahuannya belum stadium lanjut. Ketika dia menjalani kemoterapi Bapak Ibu, ya, karena istrinya juga ngurusi anak-anaknya karena masih kecil-kecil, dia berangkat sendiri, berobat sendiri gitu ya. Proses itu berjalan, ya. Dia tetap bekerja dan dia juga menjalani kemoterapi. Lalu suatu saat dia keluar dari rumah. Jalan kaki katanya teman saya. Jalan kaki Bapak Ibu, mungkin ya dia keluar kemana gitu ya. Dia jalan kaki tidak jauh dari rumah. Tiba-tiba ada kendaraan lewat, nyut gitu. Tabraklah. Kecelakaan, kakinya bermasalah maneh gitu ya. Ada tulang yang retak. Bayangkan, sudah sakit, tambah sakit lagi. Sakitnya double. Saya yang mendengar aja telinga saya rasanya, duh gitu ya Bapak Ibu. Rasanya, wes. Bertanya lagi, Tuhan, kenapa seperti ini? Kenapa seperti demikian? Sudah sakit, sudah kemo, datang masalah yang lain, kecelakaan, harus dirawat di rumah sakit lagi. Sakitnya double, ya. Bapak Ibu, ketika dia terus ya bergumul, kenapa saya harus mengalami pergumulan seperti ini? Dan di akhir cerita itu Bapak Ibu, ya, saya belum tanyakan lagi apakah sudah pulih gitu ya atau gimana. Di akhir cerita itu teman saya bilang begini, satu kalimat, ya,
yang boleh saya dengar keluar dari perkataannya. Dia bilang begini, sekalipun apa yang saya harapkan tidak terjadi, sekalipun apa yang saya inginkan Tuhan tidak berikan, gitu ya, tetapi saya tetap melihat Tuhan itu baik. Sekalipun Tuhan tidak memberi apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan. Semua orang kan pengen baik-baik saja, bukan? Dia juga pengen baik-baik saja. Tetapi Tuhan izinkan dia menghadapi hal demikian. Tetapi dia boleh berkata, Tuhan itu baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Daud di dalam situasi yang seperti itu, ya, di tengah-tengah situasi yang demikian, dia boleh tetap melihat bahwa Tuhan itu baik adanya. Pertolongan Tuhan itu pasti dia alami. Pertolongan Tuhan itu pasti dia rasakan. Dan terbukti Bapak, Ibu, Saudara, kalau dia belum merasakannya, tidak mungkin dia menyampaikannya. Tidak mungkin bagian ini dituliskan kepada kita. Bagaimana Daud boleh menuliskan bagian firman Tuhan yang begitu indah bagi setiap kita. Di tengah-tengah segala penindasan, kesesakan, dia boleh menuliskan di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Satu hal yang Daud percaya, bahwa malaikat Tuhan berkemah bagi orang-orang yang apa? Yang apa, Bapak, Ibu, Saudara? Yang takut akan Dia, yang takut akan Tuhan. Setiap kita, saya percaya bahwa sudah merasakan, ya, mengecap kebaikan Tuhan itu, bukan? Contohnya kita ini masak, ya. Bapak Ibu yang masak sudah tahu masak apa gitu ya, makanan. Semuanya rasanya ada di dalam itu. Ada rasa manisnya, ada rasa pedasnya, ada rasa asemnya. Kita cuma ngomong saja, ini makanannya loh, asem, asin, manis, pedas. Kita cuma ngomong, tetapi kita belum cicipnya. Setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita menyampaikan ini makanan rasanya asin, berarti kita sudah mengecapnya, mencicipinya. Ini makanan rasanya manis, berarti kita sudah makan, menyicip terlebih dahulu. Ketika kita berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau kita belum merasakan kebaikan Tuhan, bagaimana kita bisa berkata Tuhan itu baik, ya? Semua kita sudah merasakan kebaikan Tuhan? Amin, ya. Semua kita sudah merasakan, sudah mengecap kebaikan Tuhan. Walaupun di dalam realitanya tidak sesuai dengan alur yang kita mau gitu ya. Saya pengennya Tuhan ke kanan, tapi Tuhan bawa kita ke kiri, lalu berkelok-kelok gitu ya Bapak Ibu. Di tengah-tengah,
Tuhan, saya lelah, saya capek. Mungkin kita nangis gitu ya. Saya percaya bahwa di dalam perjalanan kehidupan ini kita sudah pernah meneteskan air mata. Ya. Jalan lagi. Tuhan, saya mau ke kanan. Enggak, kamu harus ke kiri lagi gitu ya. Berbelok belok perjalanan gitu ya. Tetapi disitulah kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan yang berliku-liku, kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Jangan kita melirik sebelah kita melihat, kok hidupnya baik-baik saja ya. Kok rasanya aman-aman saja gitu ya. Saya kok penuh dengan pergumulan. Kok saya? Belum tentu Bapak Ibu Saudara ya. Di sebelahnya Bapak Ibu juga berkata, loh kok rasanya hidupnya baik-baik saja gitu ya. Setiap kita, Tuhan memberikan kita porsi yang cukup untuk kita tanggung ya. Setiap kita memiliki porsinya masing-masing Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin beban saya berikan ke Bu Nini, Bu, nih Bu tanggung Bu. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Setiap kita ada porsinya masing-masing. Namun di tengah-tengah hal yang demikian pun kita boleh melihat kebaikan Tuhan. Kita boleh melihat kebaikan Tuhan. Mungkin ketika kita mau berangkat ke gereja tadi, situasinya kan tidak memungkinkan ya. Hujan berhenti. Lagi hujan, terang lagi gitu ya. Ini enaknya gimana ya? Besok lihat online saja gitu ya. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Melihat online tidak menggantikan kehadiran kita di tengah-tengah persekutuan dengan jemaat Tuhan. Itu istimewanya. Ya. Puji Tuhan kita memiliki semangat untuk bisa datang beribadah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat apa yang dikatakan oleh Daud. Ya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sudah merasakan akan kebaikan Tuhan. Maka dilanjutkan di bagian berikutnya. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam dunia ini tidak ada tempat yang aman untuk kita berlindung. Ya. Tidak ada tempat yang aman untuk kita berlindung. Tadi waktu selesai ibadah, salah seorang jemaat Tuhan bilang begini, Kak Juni, rumah kami kebanjiran, hampir sak leher. Bapak Ibu, saya mendengar itu hati saya nyes gitu. Barang-barang ditaruh di mana? Mereka tidak punya lantai 2, lantai 3. Datang satu lagi, bilang begini, iya Bu, dia dari Kalimantan. Rumah kami juga kebanjiran. Bapak Ibu kalau melihat di berita ya, di Kalimantan juga, yang kelihatan pucuknya aja. Atap rumahnya. Terus saya tanya, orang tua, keluarga pindah, ngungsi Bu. Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia tidak ada tempat yang aman.
ya. Sekalipun kita ada di dalam rumah, kita bersyukur, ya. Tuhan menganugerahkan kita sebuah tempat yang baik. Tetapi itu bukan merupakan sebuah jaminan. Ya. Bapak Ibu, di dalam dunia yang sementara ini, yang kita tinggali, yang kita hidup, yang kita beraktivitas, ingatlah bahwa Dia tidak bisa memberi kita perlindungan yang aman. Segala apa yang kita punya itu tidak memberi kita perlindungan. Punya uang di bank, punya apa lagi? Barang-barang yang mewah, yang kita punya berangkasnya. Itu tidak memberi kita perlindungan, Bapak Ibu. Mendengar berita beberapa hari ini, Bank BRI, sebuah bank gitu ya yang dipercaya oleh rakyat, ya, itu pun bisa mengalami hal-hal yang membuat kita kuat, ya. Ya, Bapak Ibu. Tempat berlindung yang aman, yang pasti hanya di dalam Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini diakhiri di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Setiap kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, yang sudah menerima kemurahan Tuhan, yang sudah dilimpahkan kebaikan oleh Tuhan, bukan hanya berkat secara materi, Bapak Ibu. Kebaikan Tuhan itu adalah penebusan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Maka kita memiliki tanggung jawab untuk apa? Hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Hidup mencintai Tuhan, hidup mentaati firman Tuhan. Ini bukan sebuah hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara, untuk kita lakoni, untuk kita jalani. Hidup mengasihi Tuhan, hidup menaati firman Tuhan. Setiap kita mengalami proses kehidupan, ya. Tetapi Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anaknya untuk tetap hidup takut akan Dia. Kita boleh semakin setia untuk apa? Mencintai firman Tuhan, ya. Ketika di awal tahun biasanya kita buat komitmen. Tuhan, saya mau setia. Tuhan, saya mau rajin baca Alkitab. Amin. Kok Bapak Ibu senyum-senyum gitu ya? Saya curiga gitu ya. Itu kan komitmen kita, Bapak Ibu. Bukan orang lain yang nyuruh kita. Tapi diri kita berkomitmen, Tuhan, di tahun yang baru saya semakin setia, saya semakin cinta firman Tuhan. Tanggal 1, 2, 3 masih aman. Oh, sinau rek. Oh gitu ya. Baca Alkitab. Setelah tanggal 15 mulai molor satu kali. Sesok didouble. Mulai lagi, Bapak Ibu.
kita belajar. Ya, kita belajar untuk apa? Terus setia. Katanya cinta Tuhan gitu ya. Katanya cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan, bagaimana kita mau tahu maunya Tuhan kalau kita nggak membaca firman-Nya? Nggak mungkin dong gitu ya. Kita tahu maunya Tuhan tapi kita nggak mau baca firman-Nya. Lagi, Tuhan aku mau setia berdoa. Pulang kerja wes lelah, capek. Tuhan terima kasih, Engkau tahu Tuhan hari ini saya sudah capek gitu ya. Tuhan tolong malam ini lindungi kami semua, anak-anakku, saudara-saudaraku, amin gitu ya. Wes sudah, formalitas. Karena apa? Saya orang Kristen. Dilihat anakku, dilihat suamiku, aku dilihat istriku, aku gak berdoa, gimana? Bapak Ibu Saudara, mencintai Tuhan terbukti lewat apa? Kesetiaan kita di dalam firman Tuhan. Takut akan Tuhan, menaati Tuhan, mengasihi Tuhan, itu terbukti lewat segala apa yang kita kerjakan. Ketika kita di dalam pelayanan, bagaimana Bapak Ibu? Banyak loh kita bisa kasih alasan ketika ada hujan. Bisa enggak? Bisa. Aduh, maaf ya Pak Kris gitu ya. Wes nggak bisa datang. Hujan deras. Dikasih alasan lagi. Aduh, kebanjiran. Saya turun banjir loh. Ya. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan di sini nggak ada yang seperti itu. Di sana gitu ya. Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang setia. Di dalam pelayanan kita pun gitu ya. Kita belajar memberi yang terbaik. Setiap kita sudah mengecap, sudah merasakan, sudah menikmati akan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu tiada habisnya bagi hidup kita. Biarlah kita boleh tetap setia di dalam mengiring Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu di dalam segala keberadaan kami, di dalam segala kerapuhan kami, di dalam segala ketidakberdayaan kami. Betapa lemahnya kami Tuhan. Di tengah-tengah mengarungi perjalanan kehidupan dalam dunia ini, kami tahu Tuhan bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri. Terbukti sampai hari ini kebaikan Tuhan itu dilimpahkan atas kami. Baik di kala suka, bahkan di dalam duka. Baik di dalam kami kelimpahan, maupun di dalam kami kekurangan, kesesakan, Engkau pun tetap hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengerti segala keberadaan kami, dan Bapa yang mempedulikan hidup kami. Setiap musim boleh berganti, namun kasih setia Tuhan itu tiada pernah berkesudahan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk boleh tetap setia mengiring Tuhan. Sekalipun ada badai yang akan kami hadapi, bahkan mungkin sedang kami hadapi saat ini, namun kami percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman bagi setiap jiwa kami.
Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita telah diberkati firman Tuhan pada sore hari ini. Kita boleh senantiasa tetap merasakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi. Kepada Ibu Pendeta Juni Kristiani, terima kasih untuk pelayannya pada malam hari ini. Tuhan berkati.